malam hari, ku mau puji Dia, ku mau sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selamanya. Dia
menyembah Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan lebih lagi. Lebih semangat ya. Haleluya, haleluya, ku rasakan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ku rasakan kebaikannya. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutku, kasihnya sungguh hebat. Goyang-goyang badannya. Haleluya, haleluya, ku rasakan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, ku rasakan kebaikannya. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutku, kasihnya sungguh hebat. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutku, kasihnya sungguh hebat. Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan, selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan Yesus kalahkan takutku, kasihnya sungguh hebat. Kasihnya sungguh hebat. Kasihnya sungguh hebat. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Kita fokus ke Tuhan. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin
kita lebih fokus lagi ke Tuhan. Bapaku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapa, ini aku anakmu, Tuhan. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Bapa, ini aku anakmu, Tuhan. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita lebih fokus ke Tuhan. Kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Bapa, ini aku anakmu, Tuhan. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar kita bisa mendengar dengan jelas Tuhan. Biar kita bisa mengerti firman-Mu, kita bisa lebih fokus lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, ketemu lagi dengan Kak David di sini yang akan menemani kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak David di sini dapat paket lagi nih adik-adik. Wah, kira-kira isinya apa ya? Yuk kita buka sama-sama yuk. Wah, apaan ya? Wah, keren adik-adik. Wah, coba tebak nih apa nih? Wah, Kak David dapat mobil-mobilan. Ini Mini 4WD ya adik-adik ya. Wah, kalau adik-adik yang cowok pasti, yang ada di rumah pasti tahu nih. Jadi kalau kalian pernah punya, mungkin bisa disebut dengan Tamiya. Nih Kak David dapat nih. Wah, warnanya cakep banget. Lihat nih, warnanya wah kinclong adik-adik. Dan 4 bannya tuh keren abis warnanya. Wah, kita coba hidupin ya adik-adik ya. Kita mau tes seberapa kencengnya ya. Beneran nggak nih bisa nih? Ntar, oke.
A few moments later. Kita udah pasang nih. Wah, keren nih. Udah ada baterainya, kita mau coba ya. Langsung ya. Kenceng nih adik-adik. Coba ya. Waduh. Waduh. Jatuh adik-adik. Bentar ya, Kak David ambil dulu ya. Wah, apa yang terjadi nih? Wah, ternyata adik-adik jatuh, rusak adik-adik. Sama dong seperti hidup kita, kalau tidak sesuai dengan tracknya, kalau tidak sesuai dengan jalannya. Jalannya siapa? Jalannya Tuhan tentu. Seperti Tamiya ini nih, kalau tidak sesuai dengan tracknya, kayak tadi tuh, Kak David coba, tidak di jalannya, tidak di tracknya, tidak di sirkuitnya, dia jatuh dan rusak, tidak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, kita bisa terhilang, kita rusak. Tapi kalau kita udah sesuai dengan jalannya Tuhan, kita aman adik-adik. Kita pasti sampai di garis akhir dengan tepat, yaitu mana? Surga. Ketika Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita diangkat Tuhan Yesus di awan-awan masuk ke surganya. Yuk adik-adik di rumah yang punya Alkitab boleh dibuka. Kak David mau buka di handphonenya Kak David, di aplikasi Bible. Yuk kita mau sama-sama buka. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Yohanes. Yohanes itu apa? Perjanjian Baru. Yohanes 14 ayat 6. Kak David ulangin ya. Yohanes 14 ayat 6. Kak David tunggu. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Yuk kita mau buka Yohanes 14 ayat 6. Kak David bacain ya. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kak David ulangi sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya huruf besar artinya siapa? Benar, Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, seperti permainan 4 mini 4 WD ini, dia itu kan ada jalannya untuk menuju ke garis finish kan? Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti kita yang ada di bumi ini mesti bakal akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Bapa kita di surga. Surgalah tempat tujuan kita. Finish kita ialah di surga. Nah, sekarang Kak David mau tanya nih. Kira-kira nih, adik-adik di rumah, siapa yang tahu jalannya menuju ke surga? Tahu nggak? Di Alkitab ada loh tadi yang kita baca. Di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Akulah jalan. Nih, hanya Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita menuju ke Bapa di surga. Berarti Yesuslah Sang Penyelamat tersebut. Keselamatan tersebut. Berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Yang kedua nih, Tuhan Yesus menjanjikan apa? Tuhan Yesus dialah kebenaran. Nah, kebenaran yang gimana sih Kak? Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Yang tercatat di Alkitab. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga muridnya. Kalau kita murid Tuhan Yesus, kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang sudah ditulis di Alkitab. 10 perintah Allah misalnya, hormati kedua orang tuamu. Nih, adik-adik di rumah, siapa yang pernah membantah mama atau papanya? Pernah kurang ajar sama mama papanya? Nggak boleh ya.
kita mau dengar firman Tuhan hari ini, bertobat ya. Kita mau menghormati kedua orang tua kita. Terus apalagi nih? Jangan mencuri, jangan berbohong atau berdusta. Jangan mengingini milik orang lain. Adik-adik siapa yang pernah di rumah atau waktu pas kalian mainan di sekolah, kelihat ada temenmu yang punya mainan lebih bagus dari punyamu, seperti punya Kak David nih, keren kan? Terus kalian punya pikiran untuk gimana ya biar aku itu punya kayak gitu. Terus kalian punya pikiran untuk mencuri. Nah, jangan pernah ya ada seperti itu, karena itu sikap tidak benar. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Dialah jalan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga nih, tidak hanya jalan, tidak hanya kebenaran, dia menjanjikan hidup. Hidup yang apa? Hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkelimpahan. Wah, luar biasa ya. Tidak hanya jalan, dia menyediakan keselamatan. Dan dia mengajarkan kita apa? Hidup benar, kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri ya, melainkan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dia menjanjikan hidup. Hidup waktu pas kita di dunia, hidup yang berkemenangan. Karena apa? Karena kita disertai Tuhan. Ingat gak kisahnya Yusuf? Ketika Yusuf sedang bermimpi, dia akan dipercayakan sebagai raja. Gak langsung jadi raja adik-adik. Dia hari itu bermimpi nih, dia akan diangkat sebagai raja, orang yang berkuasa. Tapi apakah langsung saat itu Yusuf jadi orang berkuasa atau jadi raja? Enggak adik-adik. Yusuf harus melalui proses yang enggak enak dulu. Jalannya enggak langsung mulus. Jalannya berlubang-lubang, bergeronjal-geronjal. Wah, jalannya susah adik-adik. Yang pertama, Yusuf dijahatin sama kakak-kakaknya. Yusuf dimasukkan ke sumur. Waduh, enggak enak rasanya. Padahal itu saudaranya sendiri adik-adik. Habis itu Yusuf dijual ke saudagar. Setelah Yusuf di rumahnya Potifar, Yusuf diajak berbuat dosa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Yusuf memilih hidup dalam kebenaran. Yusuf memilih hidup takut akan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan meluputkan Yusuf dari ajakan istri Potifar, dan Yusuf hidup dalam berkemenangan. Dan singkat cerita, Yusuf dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin, yaitu nomor 2 di negara Mesir. Wah, luar biasa ya adik-adik ya teladan Yusuf ini. Kalau kita hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, pasti kita akan jadi anak-anak pemenang, lebih daripada pemenang. Wow, keren ya adik-adik ya. Siapa yang mau mencontoh seperti Yusuf? Hidupnya mau diproses, hidupnya setia, hidupnya melakukan kebenaran, takut akan Tuhan. Kak David juga mau nih. Nah, tapi syaratnya ini adik-adik, kita punya Tuhan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Nah, Tuhan Roh Kudus yang dijanjikan dalam hidup kita ini jangan didiemin aja. Kita mesti ajak ngobrol supaya hidup kita sampai ke tujuan terakhir dengan tepat, dengan waktu yang tepat yang Tuhan janjikan. Sehingga waktu pas Tuhan mengangkat kita di atas, di awan-awan, kita tidak ketinggalan. Karena Tuhan Roh Kudus yang selalu akan menyertai, mengingatkan, menginsyafkan kita semua. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti Tamia ini nih? Siapa yang mau berjalan di tracknya Tuhan? Katakan saya. Oke, siapa yang mau di jalannya Tuhan? Nah, syaratnya apa tadi? Yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan jalan. Yang pertama ialah kita mesti percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk membawa kita ke Bapa di surga. Dengan mulut kita mengaku dan hati percaya bahwa Tuhan Yesus ialah satu-satunya jalan keselamatan, maka kita akan diselamatkan. Yang kedua ialah kebenaran. Kebenaran di sini ialah apa yang dikatakan di Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di kitab Amsal itu banyak sekali hikmat-hikmat, kebenaran-kebenaran yang kita bisa pelajari. Yang ketiga ialah hidup.
Nah, kalau kita bersama Tuhan Roh Kudus, Dia akan menyertai hidup kita, membawa kita dalam kemenangan. Wow, luar biasa ya adik-adik ya firman hari ini. Nah, Kak David mau ulangi nih sekali lagi nih, biar kita hidup dalam kebenaran. Dibuka dulu yuk sama-sama di Yohanes 14 ayat 6. Kita mau baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akunya huruf besar ya adik-adik ya. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, Kak David sudah selesai hari ini. Yuk Kak David mau ajak kalian semuanya untuk datang terima Tuhan Yesus. Buat adik-adik di rumah yang belum terima Tuhan Yesus, Kak David mau undang nih. Yuk angkat tangannya. Kalian boleh pejamkan matanya. Tidak pun juga nggak apa-apa. Taruh tangan kirimu di dada. Kita mau doa sama-sama, kita mau undang Tuhan Yesus, kita mau terima Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup dan keselamatan itu sendiri. Yuk ikuti Kak David ya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku buka hatiku. Aku terima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Sebagai kebenaran dan hidup dalam hidupku Tuhan. Tuhan, terima aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan percaya. Amin. Nah, adik-adik, Kak David mau baca ayat hafalannya ini lagi ya. Yuk, siapin Alkitabnya. Adik-adik boleh buka handphone di rumah. Diambil dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Kak David tunggu. Yohanes 14 ayat 6. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kak David ulangi sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akunya itu huruf besar ya adik-adik. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Baiklah adik-adik, sampai demikian firman Joel Kid Online hari ini. Adik-adik gimana nih rasanya kalau kita disertai Tuhan? Kalau Tuhan Yesus sekarang tinggal di dalam hati kita. Ada damai, ada sukacita, ada kemenangan tiap hari yang Tuhan janjikan bersama Tuhan Roh Kudus. Sehingga kita bisa melalui setiap masalah kita. Wah, luar biasa adik-adik ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Kak David mau doa berkat buat kalian semuanya. Yuk, sekarang buka tangannya yang lebar-lebar. Terima doa berkat. Buka tangannya semuanya. Tuhan Yesus, Kak David berdoa buat adik-adik di rumah Tuhan. Biar berkat yang terbaik dari surga itu dialirkan. Turun Tuhan atas keluarga adik-adik semua dan keluarga mereka Tuhan. Biar hidup mereka jadi berkat Tuhan. Jadi garam dan terang di sekitar mereka Tuhan. Di sekolah, di lingkungan mereka, bahkan di rumah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya ya adik-adik ya. Sampai jumpa, dadah.